Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita, Ellen G. White. Dan juga saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain. Ya, jadi suatu ajakan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau menerima akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk dapat menjalankan apa yang Dia sudah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajar bagi masing-masing kita. Betapa pentingnya untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Saatnya Tercerai-berai bagian ketiga. Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Untuk menerbitkan kekacauan, itulah yang dibutuhkan kaum Advent pada musim semi tahun 1845. Setidaknya itulah yang dipikirkan Joshua V. Hemes. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka yang mengaku pemimpin rohani yang fanatik akan membawa gerakan itu menuju kehancuran. Namun fanatisme mereka bukanlah satu-satunya hal yang membedakan Hemes dari mereka. Ia juga tidak setuju bahwa nubuatan telah digenapi pada bulan Oktober 1844. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, para penganut spiritualisme mengatakan bahwa nubuatan telah digenapi, bahwa Yesus telah datang ke dalam hati mereka pada tanggal 22 Oktober 1844, bahwa nubuatan 2300 hari telah digenapi dan bahwa mereka benar mengenai waktu dan peristiwanya. Hemes akhirnya memutuskan bahwa ajaran Millerisme itu salah dalam hal waktu, tetapi benar tentang apa yang seharusnya terjadi pada akhir 2300 hari. Dengan kata lain, tidak ada nubuatan yang digenapi pada 22 Oktober. Tetapi mereka harus terus berharap akan kedatangan Yesus di awan-awan. Dalam proses untuk mencapai kesimpulan itu, Hemes sejak November 1844 telah mulai meninggalkan pemahaman Miller tentang nubuatan. Akhirnya ia menuntun mereka yang mengikuti gerakannya menjauh dari pemahaman nubuatan yang telah mendorong dan menyemangati penginjilan oleh pengikut Miller. Namun, akhir seperti itu tidaklah jelas bagi siapapun pada musim semi tahun 1845. Yang Hemes ketahui hanyalah bahwa mereka harus menjauhkan diri dari ajaran-ajaran palsu kaum fanatik. Ketakutan yang sama itulah yang mendorong Miller yang terus-menerus sakit dan semakin lemah untuk bergabung dengan kelompok Hemes pada akhir April 1845. Hemes telah membujuk William untuk bergabung dengannya di sebuah konferensi yang dijadwalkan dibuka pada tanggal 29 April di Albany, New York. Di sana kelompok mayoritas Advent diorganisasikan menjadi bentuk denominasi dengan dasar doktrin dan pendekatan organisasi yang sejalan dengan kongregasionalisme. Peristiwa Albany merupakan hal yang baik dalam artian bahwa peristiwa itu telah berupaya untuk menciptakan ketertiban di tengah kekacauan. Sayangnya hal itu tidak membantu karena peristiwa itu memisahkan kelompok penganut ajaran Miller dari pemahaman tentang nubuatan-nubuatan yang telah melahirkan dan memberi makna bagi mereka. Masalah yang mendasarinya adalah bahwa motivasi utama mereka itu untuk mendefinisikan gerakan mereka berdasarkan hal yang mereka tentang. Mereka telah jatuh ke dalam jurang melakukan teologi hanya untuk berbeda dari yang di sekitar mereka. Dan dengan itu mereka gagal dalam hal keseimbangan. Ya, jadi kembali lagi ya bagaimana di sini dikatakan ya ayatnya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, saatnya tercerai-berai. Akhirnya umat-umat Tuhan
pada tahun 1800-an ini ya mereka tercerai-berai ya oleh karena mereka mempunyai pemahamannya masing-masing. Oleh karena mereka tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Mereka memakai pemikiran mereka sendiri. Ya sehingga mereka pun mengambil jalan-jalan mereka. Ya dikatakan di sini bahwa peristiwa Albany merupakan hal yang baik dalam artian bahwa peristiwa itu berupaya untuk menciptakan ketertiban di tengah kekacauan. Ya sayangnya hal itu tidak membantu karena peristiwa itu memisahkan kelompok penganut ajaran Miller dari pemahaman tentang nubuatan-nubuatan yang telah melahirkan dan memberi makna bagi mereka. Ya, jadi masalah yang mendasarinya adalah bahwa motivasi utama mereka itu untuk mendefinisikan gerakan mereka berdasarkan hal yang mereka tentang. Ya, jadi mereka telah jatuh ke dalam jurang ya melakukan teologi hanya untuk berbeda dari yang di sekitar mereka. Dan dengan itu mereka gagal dalam hal keseimbangan. Jadi betapa pentingnya pada saat kita mempelajari firman Tuhan, jangan kita memakai pikiran kita sendiri. Ya karena semuanya itu akan berantakan. Semuanya itu akan tercerai-berai. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita. Memberikan kita pemahaman yang sesungguhnya. Disitulah bagaimana Tuhan yang akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kita. Ya pada saat kita ingin menyampaikan itu juga kepada orang lain, ya biarlah ya kita juga boleh berdoa. Sehingga Tuhan dapat memberikan kita suatu hikmat apa yang harus kita lakukan. Ya dikatakan bahwa untuk menertibkan kekacauan itulah yang dibutuhkan kaum Advent pada musim semi tahun 1845. Ya setidaknya itulah yang dipikirkan. Ya di sini ada seorang yang bernama Joshua V. Hymes. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka yang mengaku pemimpin rohani yang fanatik akan membawa gerakan itu menuju kehancuran. Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, betapa pentingnya kita berpegang teguh di dalam kebenaran. Prinsip kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya banyak sekali umat-umat Tuhan pada saat ini yang mereka yang terombang-ambing di dalam pemahaman mereka. Ya jangan sampai kita lengah. Ya karena perbedaan itu sangat tipis. Ya sekarang setan bukan menjadikan hitam dan putih, tapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Kita harus berhati-hati. Ya karena kita hanya manusia biasa yang mempunyai kelemahan. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan meminta supaya Tuhan dapat benar-benar menuntun kehidupan kita. Jangan sampai kita salah mengambil langkah-langkah kita. Tuhan tolong kami, Tuhan agar mata kami tetap tertuju pada firman-Mu. Dan bukan pada masalah-masalah orang-orang di sekitar kami saat kami berusaha menjalani hari-hari kami. Ya baiklah kita hanya fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang itu akan melihat kalau kita benar-benar mempunyai prinsip kebenaran. Sehingga mereka pun akan merasakan itu tanpa kita memberitahukan kepada mereka. Mereka akan dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan. Supaya kita betul-betul menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus. Ya pada saat dia berada di dunia. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus sendiri memanggil. Yesus tahu murid-muridnya ini mempunyai kelemahannya masing-masing. Tapi Yesus mau terus memberikan pengajaran kepada mereka setiap hari. Dengan begitu sabarnya. Dan pada akhirnya pada saat Yesus ditangkap, murid-murid pun tercerai-berai. Ada yang menyangkal Yesus dan akhirnya dia bertobat. Ada yang menjual Yesus, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Akan banyak kejadian-kejadian itu terjadi dalam kehidupan kita. Betapa sedihnya. Tapi bagaimana Tuhan tahu bahwa inilah yang harus terjadi dalam kehidupannya. Dia akan mengalami kekecewaan yang luar biasa. Tapi Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Yes, pada saat dia menyampaikan pengajarannya. Bagaimana dia sudah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Pada saat dia mati dan dia bangkit. Disitulah Yesus menggenapi apa yang dia sudah katakan. Dan disitulah murid-murid kembali dikumpulkan. Dan mereka menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan akhirnya mereka dapat memahami misi Yesus di atas dunia ini. Barulah mereka dapat mengabarkan akan kabar keselamatan itu kepada setiap bangsa. Ya walaupun banyak
ya penganiayaan yang mereka hadapi, tapi mereka tahu inilah yang harus mereka jalani di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa untuk mau tetap berada di dalam prinsip kebenaran itu walaupun nyawa mereka pun harus melayang. Tapi mereka terus melakukan apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Ya karena kuasa Roh Kudus itu turun pada mereka. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan sukacita. Walaupun di dalam penganiayaan sekalipun. Mereka dapat kedamaian yang belum mereka alami sebelumnya. Ya inilah nasihat firman Tuhan yang luar biasa bagi masing-masing kita. Ya biarlah sejarah ini menjadi suatu pelajaran untuk kita. Supaya kita juga benar-benar mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya kalau Tuhan memanggil kita untuk keluar dan dapat melayani Dia, baiklah kita dengan penuh kerendahan hati dapat mau dipakai oleh Tuhan kita. Ya inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dan kita dapat jalankan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, biarlah Tuhan dapat menolong masing-masing kita supaya kita hanya berpegang teguh atau kita hanya tetap tertuju pada firman Tuhan dan bukan pada masalah-masalah orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah kita mau berusaha menjalani kehidupan kita hari demi hari. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi suatu kekuatan bagi kita. Dan kita dapat berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.